Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Etetek. Buat teman-teman yang masih belum subscribe channel Etetek, silahkan subscribe untuk update terus video-video Etetek ya. Yang sudah pada subscribe, terima kasih banyak, matur suwun, sudah bareng-bareng saya belajar mengenal saham, mengenal bisnis saham secara lebih baik dan lebih bijaksana ya. Sekali lagi mengingatkan bahwa di sini sebetulnya bukan channel untuk teman-teman dapat sinyal saham. Saya lebih memfokuskan channel ini untuk sarana edukasi teman-teman untuk memahami bisnis saham secara benar, biar tidak terjebak pada koridor permainan para bandar ya. Jadi silakan subscribe kalau memang teman-teman pengen belajar. Silakan opok-opok saja video-videonya ya. Kalau teman-teman merasa ada video-video Etetek yang bagus, silakan teman-teman share sekaligus sebagai ajang amal teman-teman lah, berbagi info kebaikan buat yang lainnya ya. Share di Facebook, Twitter, atau Instagram, terserahlah yang teman-teman punya sebagai amal baik teman-teman menginfokan sesuatu yang penting buat yang lain ya. Oke, kali ini saya akan coba bicara masalah prinsip orang bodoh. Jadi kita pakai mikirnya orang bodoh saja lah untuk cuan di bisnis saham. Kali ini kita akan coba menggunakan aplikasi RT bisnis saja, biar semua orang nanti juga bisa melakukannya ya. Meskipun di slide-nya seperti ini, tapi saya fokuskan ini untuk pakai aplikasi RT bisnis. Nanti silakan teman-teman coba sendiri di RT bisnisnya ya, di aplikasi itu. Oke. Kita akan coba menggunakan TLKM sebagai sarana untuk edukasi ini. Teman-teman lihat ini chart selama 5 tahun grafik pergerakan harga saham TLKM. Ini kan bisa teman-teman dapatkan di RT bisnis kan. Nanti silakan teman-teman lihat. Kalau chart 5 tahun seperti ini, teman-teman bisa lihat naik dan turun memang sudah karakter saham. Jadi di sini pentingnya kita memahami pola kebiasaan untuk mencoba mendapatkan profit keuntungan di bisnis saham ya. Kalau di saham itu, kalau pada saat harga menyentuh harga terendah, sering orang bilang sebagai lembah atau harga terbawah, atau ada yang bilang harga dasar atau harga paling rendah atau apapun lah. Di sini saya tulis lembah atau harga terbawah ya. Misalkan kalau di saham TLKM ini terbentuk pada tahun 2015, dia di kisaran harga 2.500-an ya. Teman bisa lihat ini adalah lembah atau harga terbawah saham TLKM. Terus pada tahun 2017 juga TLKM membentuk lembah juga, tapi lebih tinggi daripada lembah sebelumnya. Harga terbawah yang lebih tinggi daripada harga terbawah sebelumnya di tahun 2017. Ini juga merupakan lembah atau harga terbawah terbaru yang dibentuk oleh pergerakan harga saham TLKM ya. Nah, di tahun 2018 juga TLKM malah membentuk beberapa lembah malah. Jadi beberapa harga terbawah dibentuk di tahun 2018. Ini kalau kita bermain swing saja di tahun 2018 lumayan cuan, lumayan ini sebenarnya. Yang saya bundar ini adalah lembah atau harga terbawah di tahun 2018 ya.
Nah, pertanyaannya, kalau kayak kasus kemarin saham TLKM itu jatuh drop saat info pandemi terjadi, saat harga jatuh jauh, terus bagaimana taktiknya? Yang pertama, jangan buru-buru beli pada saat ada saham yang harganya sedang jatuh. Pantau dulu, amati saja dulu kalau memang saham bagus tapi dia sedang jatuh. Jangan buru-buru beli. Itu yang pertama. Terus mulai pantau ketat saat harga melewati harga lembah terdekat. Jadi saat harga yang terbentuk terbaru itu sudah lebih rendah daripada harga lembah terdekat, itu berarti waktu teman-teman untuk ketat mengamati sahamnya. Karena biasanya kalau dia tidak terjun lebih dalam, maka dia berpotensi untuk up atau balik arah karena sudah melewati harga lembah sebelumnya ya. Jadi mulai pantau ketat saat harga melewati harga lembah terdekat. Oke. Nah, kalau memang sudah terlalu bawah, teman-teman tinggal sudah melewati lembah terbawah misalkan ya, teman-teman tinggal pasang automatic buy atau automatic order ya, automatic order buy 5% di atas harga terbaru yang terbentuk. Loh, kenapa nggak langsung sikat di harga yang terbaru aja, Pak? Kita nggak tahu saham ini masih akan turun lebih jauh atau akan balik arah. Kita lebih baik merelakan 5% yang mungkin akan jadi keuntungan kita, tapi potensinya uang kita tidak bergerak ke bawah atau kita tidak tertekan floating minus. Umumnya kalau saham setelah jatuh jauh, dia akan loncat lebih dari 5% umumnya. Jadi kalau sampai automatic order teman-teman pasang di 5% di harga terbaru, kalau sampai itu tersentuh, biasanya saham berarti akan berbalik arah. Entah berbalik arahnya sesaat atau berkelanjutan ya. Itu caranya. Jadi teman-teman jadi tidak terjebak floating minus. Teman-teman cuma tunggu bolanya mantul dan teman-teman ikut kekuatan pantulan dari bola tersebut. Prinsipnya seperti itu ya. Teman-teman juga perlu untuk melihat bid dan overnya untuk mencoba mengamati sebetulnya pasar sudah reaktif untuk membeli atau justru reaktif untuk menjual. Jadi teman-teman bisa lihat di wilayah volume bid dan overnya. Kalau di RTI namanya aks ya, over di RTI namanya aks. Jadi seperti yang saya lingkari ini volume di bid. Volume di bid ini volume yang antri beli. Jadi orang-orang yang antri beli di suatu harga, volumenya berapa banyak, intinya itu volume yang ada di bid. Yang saya garis merah ini volume yang ada di aks atau orang biasanya bilang over. Itu adalah yang antri jualan. Oke. Jadi kalau bid itu antri beli, aks atau over itu antri jual. Paham ya? Lanjut. Biasanya jika volume di aks atau over
lebih besar dari volume di bid, maka biasanya harga akan bergerak turun. Harga akan digiring ke bawah. Biasanya, tidak semuanya, biasanya akan seperti itu. Oke. Tapi jika volume di bid lebih besar dari volume di AX, ini contohnya saya pakai saham UNVR kalau nggak salah. Kalau volume di bid lebih besar dari volume di AX atau over, maka biasanya harga akan bergerak naik atau bergerak ke atas. Ya, jadi kalau yang gedenya di over itu turun, yang gedenya di bid itu berarti naik. Contohnya UNVR ini, ya. Teman-teman juga patut cek pergerakan harganya. Kadang bid itu tebel tapi sebetulnya harga sengaja digiring turun, misalkan seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat di pergerakan harga beli yang terbentuk, jual beli yang terbentuk, arahnya cenderung turun atau naik. Jadi cek juga di pergerakan harganya, di price volume frekuensinya ini, ya. Ini ada di bawah apa namanya grafik chart yang ada di RT bisnisnya biasanya. Ini contoh yang untuk saham UNVR. Teman-teman juga nanti cek itunya juga untuk coba melihat sebetulnya aslinya memang pasar reaktifnya mulai memborong saham atau mulai melepas saham gitu. Jadi untuk paham saham mulai akan bergerak naik atau akan bergerak turun. Gitu ya. Coba teman-teman lihat. Kalau teman-teman mampu untuk swing atau trading swing saham TLKM lah. Potensi profit yang bisa teman-teman dapatkan lumayan tinggi kalau paham taktik untuk mengambil sahamnya, taktik mulai masuk dan mulai jualnya. Potensi teman-teman akan lumayan tinggi. Teman-teman bisa lihat ini potensi profitnya sekitaran segini yang saya kasih anak panah ini. Kalau lebih sabar potensi profitnya jadi lebih besar meskipun tertekan turun dahulu, ya. Kalau mau lebih sabar profitnya bisa tambah lebar, bisa sampai selebar ini loh, potensi profit swing bahkan bisa sampai selebar ini. Oke. Yuk kita coba bedah contoh kasus di saham UNVR. Ini saham UNVR pergerakan harganya. Teman-teman bisa lihat di April 2020 itu sahamnya turun, drop sampai di harga 5 ribuan ya. Terus sekarang naik di harga 74, 75, pernah ke harga 8 ribuan. Teman-teman bisa lihat di tahun 2016 dia membentuk lembah atau harga terbawah di kisaran harga 7 ribuan. Terus di tahun 2017 dia juga membentuk lembah di kisaran harga 8 ribuan. Di tahun 2018 juga lembahnya di kisaran harga 8 ribuan. Kalau kita mencoba merata-rata, maka kisaran lembah saham UNVR berarti harusnya di kisaran harga 7.000 sampai 8.000. Ya kan? Nah, pada saat April 2020 saham UNVR ditarik jauh sampai melewati lembahnya. Ini kan usilnya bandar. Sebetulnya itulah potensi cuan teman-teman kalau yang paham. Nah, saat harga jatuh seperti ini, prinsipnya seperti yang saya jelaskan di saham TLKM itu. Jangan buru-buru beli, mulai pantau ketat saat harga melewati harga lembah terdekat. Kalau sudah itu, pasang automatic buy saja 5% di atas harga terbaru yang terbentuk.
saya pastikan cuan pasti teman-teman dapatkan. Untuk saham-saham yang ngedrop coy seperti ini ya. Ini paling enak seperti itu, sabar untuk ikut pantulan ke atasnya ya. Yap, ini saran saja buat teman-teman yang masih baru masuk ke dunia saham. Saya pun juga baru, kita sama-sama belajar ya. Ini saran buat teman-teman yang baru masuk ke dunia saham. Yang pertama, kalau saran saya sih fokus pada saham yang bagus saja ya. Kalau bingung cari yang saham yang bagus, gunakan saja saham-saham yang ada di indeks LQ45, di IDX Grow 30, IDX High Div 20, IDX Value 30, IDX 30, IDX 80, atau di IDX SMC Liquid ini. Semuanya saham bagus. Pak, nyarinya di mana? Teman-teman nanti cek di doktersaham.com ya. Ada listnya di situ. Silakan nanti, saya pikir ini web bagus buat teman-teman kalau cuma untuk dapat indeks-indeks saham itu ya. Cek di doktersaham.com, ada di situ. Bukan punya saya, ini punya orang ya. Itu yang pertama. Pilih saham yang bagus saja. Oke. Terus yang kedua, teman-teman nanti lihat video tutorial cara pakai indikator Bollinger Band untuk dapat harga aman buat beli saham. Nanti teman-teman lihat video ini ya, trik investor cuan saham dengan Bollinger Band ini. Nanti silakan teman-teman pelajari. Teman-teman mencoba untuk mengaplikasikannya. Belilah pada saat saham sampai menyentuh batas bawah Bollinger Band atau lebih bawah, beli saja. Lebih bawah lagi tambah saja, pasti cuan teman-teman dapatkan. Oke. Yang ketiga, belilah di harga aman. Nanti kalau teman-teman sudah lihat videonya tadi, teman-teman akan tahu namanya harga aman, dan gunakan sabar untuk cuan. Harga aman itu harga saat menyentuh garis bawah Bollinger Band. Belilah di harga aman dan gunakan sabar untuk cuan. Jadi prinsipnya tiga itu tadi. Fokus pada saham yang bagus, aplikasikan indikator Bollinger Band untuk bisa dapat harga aman. Yang ketiga, belilah saham di harga aman dan gunakan sabar untuk cuan ya. Oke. Ini bolak-balik saya ingatkan bahwa kunci sukses di bisnis saham pada dasarnya 90%-nya justru pada psikologis, kesabaran setelah analisis teman-teman lakukan. So, sabar. Oke. Itu saja infonya. Terima kasih banyak sudah menonton. Kita jumpa lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.